European Union supports Denmark and the people of Greenland, and we do so united in our resolve. President Trump is acting like an international gangster, threatening to trample over the sovereignty of an ally, threatening the end of NATO altogether, and now threatening to hit our country and 7 European allies with outrageous, damaging tariffs unless he gets his hands on Greenland. Yes, jagt. Velkommen til. Di saat langit Arktik membara karena ambisi Donald Trump atas Greenland dan Timur Tengah kembali bergejolak, mata dunia kini mulai melirik ke arah selatan. Jadi, maksudnya gini, di tengah ancaman Perang Dunia Ketiga yang diprediksi oleh para tokoh dunia termasuk kekhawatiran mendalam dari SBY, muncul satu nama yang disebut-sebut sebagai titik aman atau safe haven bagi penduduk bumi. Dan negara itu adalah Indonesia. Kalian pasti bertanya, kenapa Indonesia disebut sebagai safe haven? Dengan berbagai media internasional seperti Daily Mail, Metro, NDTV, hingga Vion mulai menempatkan Indonesia dalam daftar teratas negara paling aman jika konflik nuklir pecah. Nah, di video ini kita akan ulas hal tersebut, termasuk langkah-langkah yang telah diantisipasi oleh Prabowo berkaitan dengan potensi terjadinya Perang Dunia Ketiga, dan berikut rangkuman selengkapnya. Melihat pola-pola yang terjadi saat ini, seperti kata mantan Presiden Indonesia SBY, Perang Dunia Ketiga dinilai sangat mungkin terjadi. Saat ini, geopolitik dunia memang sedang menunjukkan ketegangan yang semakin memanas. Sebut saja, ketegangan Arktik dengan Greenland coba direbut AS dari sekutunya sendiri Denmark yang didukung NATO. Lalu di Timur Tengah, dengan Iran, AS, dan Israel. Amerika Selatan dengan invasi AS ke Venezuela dan ancaman Trump ke Meksiko, Kuba, dan Kolombia, hingga latihan militer besar-besaran bersama dari Cina, Rusia, dan juga Iran. Semua itu dinilai mirip dengan pola pra-Perang Dunia I dan II, di mana aliansi retak, pemimpin agresif muncul, dan militarisasi masif terjadi di berbagai lokasi. Di lapangan, kita sudah melihat Rusia menyerang dan menginvasi Ukraina sejak 2022 dan terus berlanjut hingga saat ini. Amerika juga sudah berulang kali menyerang negara-negara lain seperti Venezuela, Iran, Suriah, Irak, Yaman, Afghanistan, hingga Nigeria. Lalu perang besar juga sempat terjadi antara Iran versus Israel di tahun lalu, di mana semua ini menunjukkan kondisi bahwa perang benar-benar sangat dekat sekarang ini. Nah, melihat hal tersebut, orang pun mulai bertanya-tanya, jika Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi, di manakah tempat teraman di dunia ini? Dengan banyak media-media dunia mulai menganalisisnya, di mana menariknya, Indonesia menjadi salah satu negara yang disebut sebagai negara teraman di dunia jika Perang Dunia itu benar terjadi, bersama negara seperti New Zealand, Afrika Selatan, Fiji, Chili, hingga Iceland. Ada beberapa faktor untuk melihat sebuah negara aman atau tidak jika Perang Dunia Ketiga terjadi, dan dalam hal ini banyak analisis menilai Indonesia jadi tempat teraman karena Indonesia memenuhi banyak faktor kunci. Pertama, soal lokasi strategis. Tidak seperti negara yang punya basis militer AS besar, misalnya Jepang, Korea Selatan, Filipina. Indonesia tidak jadi target prioritas. Meskipun ada ketegangan di Laut Cina Selatan, Indonesia cenderung menghindari konfrontasi langsung.
Kedua, soal kebijakan luar negeri bebas aktif dan netral, di mana sejak era Presiden Soekarno, Indonesia menganut politik bebas aktif, tidak memihak blok manapun. Indonesia bukan anggota aliansi militer dan fokus pada perdamaian dunia. Ini membuatnya kecil kemungkinan jadi target langsung sebagai musuh atau sekutu wajib. Bahkan dalam ketegangan saat ini di Greenland, Iran, Ukraina, Indonesia tetap netral dan menyerukan diplomasi. Selain itu, dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar luas, Indonesia juga punya benteng alam alami. Invasi militer besar-besaran ke Indonesia sangat rumit dan mahal. Dengan lokasinya di Asia Tenggara, juga relatif jauh dari hotspot utama seperti Eropa, Timur Tengah, dan juga Pasifik. Ketiga, soal ketahanan pangan. Indonesia punya lahan pertanian luas, sumber makanan mandiri berupa beras, kelapa sawit, ikan, cadangan minyak atau gas, dan mineral. Dalam skenario pasca perang, misalnya nuclear winter, ini bisa jadi keunggulan untuk bertahan hidup dibanding negara yang bergantung impor. Sederhananya, Indonesia memenuhi semua aspek untuk bertahan jika Perang Dunia III terjadi. Dan itu kenapa media-media dunia merilis Indonesia sebagai salah satu negara teraman. Bahkan The Sun menilai Indonesia jadi negara teraman keempat di dunia di bawah Fiji, Tuvalu, dan juga New Zealand. Tentu, meskipun Indonesia dinilai sebagai salah satu tempat teraman di dunia jika Perang Dunia terjadi, itu tidak berarti Indonesia bebas dari dampak. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah berulang kali menekankan hal ini secara belak-belakan, terutama terkait resiko perang nuklir. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau nyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar. Tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Jadi, berdasarkan analisis, jika perang dunia terjadi dari segi ekonomi akan terjadi gangguan rantai pasok pangan, lonjakan harga energi atau minyak, hingga inflasi ekstrim. Selanjutnya, jika perang terjadi dengan menggunakan senjata nuklir, nuclear winter bisa terjadi di mana abu nuklir memblokir sinar matahari dengan suhu turun, maka panen bisa gagal atau krisis pangan atau energi bisa terjadi. Belum lagi radiasi jika angin membawanya ke Indonesia. Sekali lagi, bagi Prabowo, Presiden Indonesia, meski Indonesia negara netral sekalipun, dampaknya tetap akan sangat-sangat berat. Mungkin yang negara-negara punya nuklir, ya, dia matinya lebih cepat. Kita mungkin mati juga, tapi lama kita matinya, ya kan? Benar nggak? Jadi it's dangerous time. We are living, kita hidup dalam, nah kita harus hati-hati. Dan untuk itulah, saya selalu mengajak, mari kita rukun, mari kita mengatasi persoalan bersama. Persiapan Indonesia di bawah Prabowo. Memahami bahwa Perang Dunia Ketiga akan sangat berbahaya dan tetap saja berdampak pada Indonesia. Meski kita menjadi salah satu negara teraman, Prabowo pun dinilai telah mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan terburuknya dengan berbagai kebijakan yang cukup menarik. Pertama, soal penguatan ketahanan pangan sebagai prioritas utama. Dalam hal ini, Prabowo menjadikan swasembada pangan sebagai agenda prioritas nasional sejak awal pemerintahannya, dengan target ambisius yang ternyata tercapai lebih cepat dari rencana. Jelas, ini jadi tameng utama terhadap krisis global seperti gangguan rantai pasok atau nuclear winter jika terjadi Perang Dunia Ketiga. Selain pangan, Prabowo juga fokus pada pertahanan nasional untuk antisipasi ancaman eksternal. Dalam rapat rutin dengan pimpinan TNI, ia memberikan arahan geostrategi, sinergi lintas matra, dan modernisasi berkelanjutan. Anggaran pertahanan Indonesia juga naik signifikan, termasuk akuisisi alutsista, cyber defense, dan pelatihan bela negara. Ya, meski Indonesia berkomitmen non-blok, tetapi juga harus tetap kuat secara militer untuk siap mempertahankan kedaulatan jika terancam. Secara umum,
Prabowo menekankan bahwa ketahanan pangan adalah fondasi utama kemandirian karena jika Perang Dunia III pecah, impor pangan bisa terhenti dan Indonesia harus bisa bertahan sendiri. Ini adalah bagian dari strategi besar Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera di tengah dunia yang tidak pasti. Situasi memanas. Saat ini, geopolitik dunia memang sedang memasuki fase ketegangan tinggi. Banyak ketidakpastian yang semakin dalam, dengan persaingan kekuatan besar semakin nyata antara AS, China, dan Rusia. Aliansi tradisional seperti NATO pun mulai retak akibat kebijakan AS di bawah Presiden Trump. Sementara Brexit Plus memperluas pengaruh ekonomi dan militer. Lihat saja perlawanan NATO ke AS dengan Presiden Parlemen Eropa, Roberta Metsola. Baru saja menyampaikan kecaman terkuat terhadap Donald Trump yang pernah kita lihat terkait Greenland. The European Union supports Denmark and the people of Greenland, and we do so united in our resolve. The measures threatened over the weekend by the United States administration will not help improve security in the Arctic. In fact, they risk the opposite. Greenland and Denmark have both made clear that Greenland is not for sale and that their sovereignty and territorial integrity needs to be respected. That fact will not change. Ya, bagi Eropa, Trump telah berubah menjadi gangster internasional yang jelas harus dilawan. President Trump is acting like an international gangster, threatening to trample over the sovereignty of an ally, threatening the end of NATO altogether, and now threatening to hit our country and 7 European allies with outrageous, damaging tariffs unless he gets his hands on Greenland. Pada akhirnya, predikat Indonesia sebagai safe haven bukanlah sekedar keberuntungan geografis, melainkan hasil dari kombinasi warisan sejarah dan langkah taktis masa kini. Di saat pemimpin-pemimpin dunia terjebak dalam retorika serangan dan ancaman invasi, Indonesia memilih jalan yang sunyi namun kokoh, netralitas yang berwibawa. Langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengakselerasi swasembada pangan dan memodernisasi militer adalah jawaban nyata atas ketidakpastian ini. Beliau sadar betul bahwa dalam skenario terburuk, yakni Perang Dunia Ketiga, perut rakyat adalah garis pertahanan pertama. Tanpa ketergantungan pada impor, Indonesia sedang membangun bunker raksasa berbasis sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh negara-negara di belahan bumi utara. Namun, kita tidak boleh terlena. Jika kiamat nuklir atau krisis ekonomi global benar-benar meledak, Indonesia mungkin tidak akan hancur oleh peluru. Namun, kita harus siap menghadapi perubahan iklim radikal. Kini, bola ada di tangan para pemimpin besar dunia. Apakah mereka akan terus memacu mesin perang menuju kehancuran total? Ataukah mereka akan menoleh ke arah selatan dan belajar dari Indonesia bahwa kekuatan sejati tidak diukur dari berapa banyak negara yang bisa diinvasi, melainkan dari seberapa mandiri sebuah bangsa bisa berdiri di atas kakinya sendiri.